Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga ke luar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Wajar mas bro kalau Marissa Haque galau, resah, gelisah, karena kelompok mereka, para pembenci pemerintah, para pembenci Jokowi ini gagal maning, gatot, gagal total ketika ingin menjadikan tanggal 8 Oktober 2020 sebagai hari penggulingan kekuasaan Jokowi dengan membuat demo buruh menjadi brutal, beringas, radikal, penuh pembakaran, penuh pengerusakan, penuh penjarahan. Akhirnya si Marissa Haque ini bikin statement yang brutal pula. Kemarin dia mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law bisa menyebabkan pemurtadan nasional. 85% umat Islam akan murtad atau akan dimurtadkan. Ini kan sebuah logika yang gak masuk akal. Banyak perusahaan di Indonesia yang non-muslim, karyawan-karyawannya orang muslim. Tidak ada itu pemurtadan nasional. Ini fitnah yang sangat keji dari seorang Marissa Haque yang katanya hajah. Hajah di sini bukan haji, ya bu. Hajah di sini bukan haji, ya pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Haram jadah maksudnya. Ada lagi yang terbaru, dia menyerang Jokowi. Bahwa katanya pemerintahan Jokowi ini seperti VOC zaman Belanda. Ada kesamaan antara Jokowi dan VOC, yaitu benci ulama. Saya mas santai aja mas bro menanggapi orang-orang brengsek seperti ini. Kalau udah face to face debat dalam sebuah forum, habis loh sama gue. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, coba perhatikan, benarkah Jokowi ini benci ulama? Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya Jokowi benci ulama, gak akan mungkin ngambil wakil presiden seorang ulama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau Jokowi benci ulama gak mungkin ngambil wakil presidennya seorang ulama, Kiai Haji yang paling termasyhur di NKRI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang profesor bro. Itu bukti Jokowi cinta ulama, itu bukti Jokowi sayang ulama, itu bukti Jokowi sangat memuliakan ulama. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi bacotan Marissa Haque ini sampah. Karena hati si Marissa Haque ini sampah, pemikiran si Marissa Haque ini sampah, lisan si Marissa Haque ini sampah, perbuatan si Marissa Haque ini sampah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu sampah. Imannya pun sampah, Islamnya pun sampah, ikhlasnya pun sampah, ilmunya pun sampah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Kalau Marissa Haque ini beriman, gak mungkin bikin fitnah yang kejam kepada Jokowi. Allah berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatli, bahwa fitnah itu adalah dosa yang lebih besar daripada membunuh. Dalam Islam membunuh sesama muslim, maka balasannya adalah neraka jahanam dan kekal hidup di dalamnya.
Jadi orang yang membunuh ini murtad secara otomatis. Dimurtadkan karena perilaku membunuh. Kalau dosanya lebih besar, atau dengan kata lain fitnah lebih kejam daripada membunuh, saya nggak kebayang hukuman di akhiratnya seperti apa. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sudah memfitnah 85% muslim akan dimurtadkan dengan omnibus law. Sudah memfitnah Jokowi ini benci ulama. Meskipun dia berkerudung, meskipun gelarnya mentereng, meskipun wajahnya cantik, meskipun hartanya banyak, meskipun keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kata Allah, innama bu'istu. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat titelmu, Allah tidak melihat nasabmu, Allah tidak melihat penampilanmu, tapi yang Allah lihat adalah kebenaran yang ada dalam hatimu, kebenaran yang ada dalam pikiranmu, kebenaran yang ada dalam mulutmu, kebenaran yang ada dalam perbuatan. Marisa Haque bikin fitnah, berarti dalam hatinya bukan kebenaran, tetapi kezaliman. Yang ada dalam pikirannya bukan kebenaran, tapi kezaliman. Yang ada dalam lisannya bukan kebenaran, tapi kezaliman. Yang ada dalam perbuatannya bukan kebenaran, tapi kezaliman. Kata Allah, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan berbuat zalim. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau Jokowi benci ulama, tidak akan mungkin terpilih menjadi wali kota Solo selama 2 periode. Kalau Jokowi benci ulama, tidak akan mungkin terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau Jokowi benci ulama, tidak akan mungkin terpilih menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua kali. Negara Islam, negara Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Siapa yang menjunjung tinggi ulama, dia pasti akan mendapatkan kemenangan dalam setiap pertandingan, baik pilkada maupun pilpres. Jadi sudah terbantah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada seorang fans dari Nahdlatul Ulama yang mengirimkan video. Sugiknur sedang diwawancarai oleh Refli Harun. Isinya, walah, Anda tahu sendiri. Isinya, walah, begitu bencinya Sugiknur kepada rejim Jokowi. Begitu bencinya Sugiknur pada NU. Begitu bencinya Sugiknur kepada Kiai Haji Said Akil Siraj. Begitu bencinya Sugiknur pada Abu Janda. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya gak kaget. Kemunculan orang-orang brengsek. Ya bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya tidak kaget. Kemunculan orang-orang brengsek, yang hatinya brengsek, yang lisannya brengsek, yang pemikirannya brengsek, yang perbuatannya brengsek. Seperti Marisa Haque dan Sugiknur. Dalam bahasa yang simpel, otaknya rusak, akhlaknya bejat. Ya bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Salah satu contoh orang yang brengsek, yang otaknya rusak, yang alak-alaknya bejat, ya Marisa Haque dan Sugiknur. Terkhusus Sugiknur, dia memang ustadz bukan, karena tidak bisa membaca Al-Quran. Dia cuma ketiban untung saja, karena tenaganya diperlukan oleh orang-orang brengsek. Padahal sesungguhnya isi bacotannya sampah, gak ada yang penting. Makanya saya kalau dengar si Sugiknur itu cuma bisa tersenyum. Dalam video tersebut dia menghina Kiai Haji Said Akil Siraj.
sebagai seorang pengemudi yang ugal-ugalan atau mabok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Begitu bencinya si Sugiknur sampai menyerang seorang ulama. Saya nggak ngerti pikiran. Kalau mau kritik yang salahnya, bro. Kebijakan-kebijakannya, ceramahnya, karena yang namanya manusia itu pasti tidak sempurna, ada aja salahnya. Kalau mau mengkritik itu bukan langsung memponis jahat, tidak. Karena ada kebaikan dari seorang. Contoh saya sikat yang inti-intinya saja. Kalau dia ngomong A, ya saya hajarnya A saja. B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tidak. Kalau dia ngomong C, salahnya di C, ya saya hajar itunya saja. Tidak menyerang privasi. Namanya juga saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dikritik, didengar syukur, nggak juga apa-apa. Kalau si Sugiknur ini memang sudah menghina, sudah kelewatan batas. Jadi orang kayak gini nggak perlu dilaporkan ke polisi. Biar saja, santai aja mas. Ntar juga dia akan kena karmanya sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan berbuah manis. Barang siapa yang berbuat kejahatan akan berbuat pahit. Akan berbuah pahit. Dalam bahasa yang aslinya, Allah akan membalas siapa yang berbuat baik dengan kebaikan. Allah akan membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan pula. Artinya karma berlaku, mas bro. Saya tidak berani mengkritik seorang ulama, kecuali kalau sudah melewati 100 tahapan. Itu pun dengan kata-kata yang santun, lembut. Karena ulama ini tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Pilihan orang-orang pilihan Allah yang diwarisi Al-Qur'an. Jadi orang yang disucikan dan dimuliakan Allah. Jadi kalau misalkan si Sugiknur ini menghina Kiai Haji Said Akil Sirot, sesungguhnya dia sedang menghina dirinya sendiri. Sesungguhnya dia sedang menghina Allah. Sesungguhnya dia sedang menghina Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia sedang menghina umat Islam. Apalagi sampai mengatakan bahwa jika NU ini diibaratkan sebuah bus, isinya penuh dengan orang yang mabuk-mabukan, joget-jogetan, dangdutan, menunjukkan aurat. Ini sudah sebuah omongan yang sangat-sangat keterlaluan. Tapi tenang aja mas bro. Dia ini kalau dipolisikan memang pengennya. Dengan demikian dia bisa semakin banyak meraih simpati, semakin banyak meraih duit. Jadi kepada kaum nahdiyin, santai aja mas bro. Menghadapi orang-orang seperti si Sugiknur ini. Memang Sugiknur ini manusia brengsek. Yang hatinya sudah brengsek, pemikirannya sudah brengsek, lisannya sudah brengsek, perbuatannya sudah brengsek. Hatinya sudah sampah, pemikirannya sudah sampah, lisannya sudah sampah, perbuatannya sudah sampah. Makanya omongannya sampah. Mungkin dia juga makannya makanan sampah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, kaum nahdiyin, tenang saja mas. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah ya'lamu bi'adaikum. Allah tahu siapa musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolong. Jadi kita amati saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan segala berkatnya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
Orang-orang yang berakal berarti orang-orang yang cerdas. Cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Untuk menghancurkan si Subib Nur dan kawan-kawan, cukup senyumin saja. Oke? Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.